Pada tahun 1997, tepatnya 4 tahun setelah ditutupnya Ayla Nublar, sebuah keluarga tajir pergi liburan ke pantai di Pulau Ayla Sorna yang berjarak kira-kira 130 km barat daya dari Ayla Nublar. Si bapak asik minum hammer sambil baca koran, sedangkan si ibu mengkhawatirkan anak perempuannya yang asik menjelajahi pantai sendirian. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Komposoknathus, dan dari ukurannya yang kecil, dinosaurus itu terlihat cute lur, meski hewan karnivora. Cute kalau satu ya kan, kalau tiba-tiba datang segini banyaknya, itu namanya maut. Dan inilah Taman Jurassic, sebuah dunia yang hilang. There aren't any snakes on the beach. Setelah insiden di Ayla Nublar, Ian Malcolm jadi lumayan terkenal karena sering tampil di TV. Sampai-sampai ketika naik kereta, ada beberapa orang yang mengenalnya sebagai ilmuwan dan sering membahas isu dinosaurus khususnya terkait Jurassic Park. Hari itu Ian dipanggil pemilik Jurassic Park yaitu John Hammond di kediamannya, dan Ian pun disambut dua cucu John yaitu Tim dan Lex yang sudah kelihatan ABG lur. Selain itu Ian juga bertemu dengan CEO perusahaan InGen sekarang yaitu Peter Ludlow yang merupakan ponakan dari John. Peter mengatakan Ian seharusnya tidak boleh menceritakan tentang pengalamannya di Jurassic Park karena dulu sebelum berangkat ke sana, Ian sudah menandatangani surat perjanjian yang melarang Ian membocorkan apapun tentang Jurassic Park ke publik. Namun Ian membela diri dan sengaja melanggar perjanjian tersebut karena ingin memberitai kebenaran ke publik atas apa yang sebenarnya terjadi di Ayla Nublar, karena perusahaan InGen masih terus menutup-nutupi tentang insiden mengerikan yang pernah terjadi. Hello, Dr. Malcolm. Before you went to the island, that the deaths of 3 people. I told the truth. There aren't any versions. Setelah itu Ian menemui John yang kondisinya semakin lemah karena sudah sepuh lur. John menjelaskan bahwa sebelum dinosaurus dipindahkan ke Ayla Nublar, mereka semua dikembangbiakan di lokasi B, yaitu laboratorium pusat di Pulau Ayla Sorna. Namun tak lama dari insiden Jurassic Park 4 tahun lalu, badai besar menghancurkan lokasi B hingga semua hewan di sana terpaksa dilepas. John pun mengutip kata-kata Ian, yaitu kehidupan pasti akan menemukan takdirnya sendiri. Karena lucunya meskipun DNA mereka telah direkayasa sedemikian rupa lur agar bergantung pada obat-obatan dari lab, dan kelaminnya juga diatur menjadi betina semua, ternyata seluruh spesies dinosaurus di kedua pulau mampu beradaptasi dengan cepat hingga mereka dapat hidup tanpa obat. Bahkan hampir semua spesies dino bisa merubah jenis kelamin dengan sendirinya untuk berkembang biak. Karena memang untayan DNA dinosaurus di kedua pulau dilengkapi oleh para ilmuwan dengan DNA kodok agar bisa dikloning, di mana ada spesies kodok dari Afrika Barat yang bisa merubah jenis kelaminnya sendiri jika di ekosistemnya tidak ada lawan jenis lur. John juga sudah mengatur sebuah kru berekspedisi ke Ayla Sorna untuk meneliti bagaimana dinosaurus rekayasa berkembang biak secara alami dan mendokumentasikan kehidupan dinosaurus di sana. John yakin kali ini semuanya pasti akan lebih aman karena dia sudah memetakan daerah teritorial macam-macam dinosaurus dari satelit. Timnya nanti hanya diperbolehkan berkeliling di pinggir pulau sebab para karnivora berbahaya sudah menguasai di area tengah. Ada 4 orang yang telah dipilih oleh John lur. Mereka adalah Nick Van Owen, seorang pembuat video dokumenter, pakar peralatan lapangan bernama Eddie Carr, ahli paleontologi yaitu Sarah, dan yang terakhir ditunjuk adalah Ian Malcolm sendiri sebagai pakar matematika. John juga menambahkan bahwa selama 4 tahun terakhir dia terus berusaha menghentikan para oknum dari perusahaan InGen yang ingin mengeksploitasi sisa-sisa dari lokasi B. Sementara itu insiden di awal film yang membuat seorang bocil terluka parah telah mendesak pemerintah memaksa InGen untuk segera gulung tikar, yang menurut John jika dialihkan ke pemerintah bisa-bisa ekosistem di kedua pulau sangat terganggu karena selama ini hanya perusahaan InGen saja yang mengerti seluk-beluk di sana. Sekarang John sudah tidak memiliki keinginan untuk mengkomersilkan dinosaurus, maka dari itu dia ingin krunya membuat bukti foto dan video tentang kehidupan di sana agar Pulau Ayla Nublar dan Sorna bisa dipilih sebagai cagar alam yang harus dilestarikan dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengeksploitasi ekosistemnya. Mendengar itu Ian pun terpukau karena John telah berubah dari bisnismen kapitalis menjadi pecinta alam lur. Namun Ian menolak berangkat ke sana karena sangat berbahaya dan insiden serupa bisa kembali terulang. Akan tetapi dia pun akhirnya setuju setelah mengetahui ahli paleontologi yang dimaksud adalah Sarah Harding, pacar dari Ian, dan Sarah sudah berada di Ayla Sorna sendirian atas permintaan Sarah yang ingin berangkat duluan lur. Jelas Ian pun harus segera pergi ke sana untuk menyelamatkan kekasihnya Sarah. After 7 days without... They're flourishing. The team to answer eloquently put it. 4 years to keep it safe. On the ground, right? I need a complete, alive and in the natural habitat. Harding is on that front. Too late. He's already there. Let a research expedition and it's leaving right now. Ian pun langsung menemui Eddie di bengkelnya dan diberitahu cara memakai telepon satelit.
Tak lama kemudian, Nick, si pembuat film dokumenter pun tiba dan menjelaskan jika dia sudah sering meliput beragam lokasi penting seperti kehidupan liar sampai daerah konflik. Lalu Ian juga meminta anak kandungnya Kelly datang ke bengkel tersebut karena saking berbahayanya bisa jadi misi Ian ke Ayla Sorna akan menjadi tugasnya yang terakhir. Ian meminta Kelly untuk menginap di rumah saudaranya, tapi Kelly menolak dan memaksa ikut dengan ayahnya. Info aja lur, Ian ini ceweknya di mana-mana dan Kelly bukan keturunannya Sarah ya. Mereka pun sempat berdebat karena Kelly merasa Ian kurang memperhatikannya. Setelah itu Eddie menunjukkan salah satu perlengkapannya, yaitu lift portable yang bisa naik sangat tinggi untuk melihat kejauhan dari tengah hutan dan juga berguna untuk mengamankan diri dari serangan predator di darat. Tapi menurut Ian, alat tersebut justru mempermudah dinosaurus karnivora untuk melahap korbannya yang tidak bisa kabur. Di lain sisi, ketika semua orang sedang sibuk, Kelly pun menyelinap masuk ke mobil komando milik Eddie dan diam-diam ikut pergi ke Ayla Sorna. Baby a little bit. You gotta love it. It'll work when you love it. Let me do it. Cameron's check cleared. A world where the geese chase you. I'm your daughter all the time, you know. You can't just abandon. Your mom tell you to say that? You like to have kids, but you just don't want to be with them, do you? Hide. You know, you go up and actually they put him in a very convenient. Ketika sudah di dekat pulau Ayla Sorna, Eddie meminjamkan senapan angin kepada Ian dengan peluru alami yang mampu membius dinosaurus tidak sampai 1 detik. Pemilik kapal, sebut saja Boim dan anaknya, akan pergi menjauh setelah ngedrop Ian and the gang. Dia tidak mau menunggu di Ayla Sorna karena warga lokal menyebut pulau itu dengan julukan 5 kematian karena banyak pemancing yang menghilang setelah main-main ke sana. Jika mau dijemput, Boim bisa dihubungi lewat radio juga telepon satelit dan akan tiba di dermaga dalam waktu 2 jam. Fires a subsonic Fluger impact that's within a 2,000th of a Llaman las 5 muertes. They call the islands las 5 muertes. Radio, he has a satellite phone. Then they're calling, he'll be here in 2 hours. He's heard too many stories about this. He wants to drop us off and go anchor somewhere. Rombongan Ian terdiri dari 1 mobil komando dan 2 mobil SUV. Lalu sesampainya di sana, mereka pun langsung mencari Sarah dengan melacak telepon satelit yang dia bawa. Akan tetapi Ian pun sangat terkejut karena hanya menemukan seonggok tas bolong di titik koordinatnya. Tak lama kemudian mereka semua pun begitu terpukau ketika melihat kawanan Stegosaurus, kecuali Ian yang tahu betul tempat itu sangat berbahaya dan nasib Sarah juga masih belum jelas. Lalu ketika Nick memfoto makhluk-makhluk tersebut, ternyata Sarah juga sedang memotret di sebelahnya lur. This is magnificent. That's all. Then later there's running and. What, did you see him? If I can just get a shot of the nest. Sarah terlihat begitu antusias bekerja di sana dan sama sekali tidak terintimidasi dengan makhluk-makhluk itu. Bahkan dia juga sudah mengetahui bagaimana semua dino hasil rekayasa genetik bisa tetap hidup. Sarah yakin jika seluruh dino herbivora bisa bertahan karena makan tumbuhan, kacang-kacangan ataupun kedelai yang mengandung lisin atau asam amino. Lalu dino karnivora memakan dino herbivora sekaligus menyerap lisinnya. Benar-benar keajaiban bukan? Di lain sisi, Sarah sengaja tidak mengabarkan Ian tentang ekspedisi itu karena pasti akan dilarang. Setelah itu Sarah pun lanjut mengambil foto anak Stegosaurus dari jarak yang sangat dekat. Namun tiba-tiba dia mengaum karena merasa terancam dan kawanan Stegosaurus tadi langsung menyerang Sarah dengan ekor jumbonya. Untungnya Stegosaurus langsung pergi karena mereka hanya ingin menjauhkan Sarah dari anaknya. Sarah pun melarang Nick untuk nyebat karena asapnya akan mengundang dinosaurus dari berkilo-kilometer jauhnya. Lalu Sarah menjelaskan ke Ian jika dia tertarik ke Ayla Sorna karena mendengar pengalaman Ian di Jurassic Park yang berlokasi di Ayla Nublar. Berdasarkan ekspedisinya yang baru beberapa hari, Sarah menjelaskan jika teori tentang T-Rex yang menelantarkan bayinya adalah kekeliruan karena dia melihat sendiri T-Rex begitu menyayangi bayinya. Setelah itu Eddie pun panik melihat api yang menyala di dekat base campnya. Sarah pun berusaha memperingatkan untuk mematikan apinya pakai tanah agar asapnya tidak memancing dinosaurus. Tapi Nick sudah keburu menyiramnya pakai air. Tak lama kemudian dengan santainya Kelly pun keluar dari mobil komando dan dia sudah masak makan malam untuk Ian and the gang. Jelas Ian pun pusing melihat 2 orang yang dia sayangi berada di tempat yang sangat berbahaya lur. Karena Sarah ingin tinggal di Ayla Sorna sampai tugasnya selesai. Mereka pun akhirnya berdebat. Namun tiba-tiba terdengar banyak suara helikopter dari kejauhan dan ternyata itu adalah tim perusahaan InGen yang dipimpin oleh Peter Ludlow tanpa sepengetahuan John. Jalannya ekspedisi itu diatur oleh seorang pemburu profesional bernama Roland Tembo yang tidak membutuhkan bayaran sama sekali karena dia hanya ingin memburu seekor T-Rex jantan untuk memuaskan hasratnya. Peter juga menyuruh anak buahnya untuk menangkap beberapa spesies dinosaurus di sana. Sementara Ian and the gang pun merasa sangat miris melihat kebrutalan penangkapan tersebut. You can keep it. The right to hunt one of the Tyrannosaurs. Like it's not scared.
Roland dan asistennya nekat memancing T-Rex dengan menculik bayinya. Di lain sisi, Ian dan kawan-kawan hanya bisa memperhatikan base camp InGen dari kejauhan. Menurut Ian, mereka sedang memindahkan dino dari Isla Sorna balik ke Isla Nublar. Padahal sebenarnya dino-dino itu akan dijadikan bahan atraksi di sebuah gelanggang terbengkalai di kota San Diego milik John Hammond. Usut punya usut dulu, tempat itu akan menjadi tempat pertunjukan dinosaurus sampai John berubah pikiran dan membangun skala yang lebih besar, yaitu Jurassic Park di Isla Nublar, lur. Ketika Peter sedang presentasi jarak jauh dengan para investornya, Sarah dan Nick membebaskan hampir semua dinosaurus yang telah ditangkap InGen dan mereka pun langsung mengacaukan base camp. Mamam. San Diego is the perfect set with animal attractions. Before he ever dreamt on an amphitheater, he abandoned it. Meski belum mengetahui siapa pelakunya, namun Roland sadar jika ada orang lain di pulau tersebut. Tak lama kemudian hujan pun turun dan Nick membebaskan bayi T-Rex lalu membawanya ke mobil komando untuk diobati luka di kakinya bersama Sarah. Supaya lebih aman, Nick menutup mulut bayi T-Rex tersebut agar tidak meraung terus-terusan memanggil emaknya. Ian pun sangat terkejut melihat bayi T-Rex dibawa-bawa masuk ke dalam, dan karena Kelly takut suaranya memancing dinosaurus lain, Ian pun membawanya naik lift portable milik Eddie agar lebih aman. Lalu tiba-tiba terdengar suara dinosaurus yang paling mengerikan, yaitu pasutri T-Rex yang sedang mencari anaknya. Ian pun langsung mengabari Nick serta Sarah ke telepon mobil, tapi mereka masih sibuk mengobati bayi T-Rex dan telepon gak diangkat. Saat itu juga Ian pun langsung turun, sementara Kelly diminta tetap berada di atas bersama Eddie. Lalu ketika Ian baru saja sampai ke mobil komando, This is the safest place you can be. The animals won't even know you're here. No idea what his metabolism is. I need your hand here. Pressure there. setelah bayi Dino dikembalikan ke orang tuanya, mereka pun berpikir situasi sudah aman. Akan tetapi dua T-Rex tadi kembali lalu mendorong mobil tersebut hingga ke pinggir tebing. Hang on, this is gonna be bad. Pushing us over the cliff. Gerak dikit aja itu kaca pasti pecah, Sarah jatuh, koit ya kan lur. Ian pun akan turun perlahan menyelamatkan Sarah, sedangkan Nick berusaha mengambil telepon satelit agar tidak terjatuh dan menimpa kaca. Lalu, yang terjadi, di lain sisi, Eddie yang datang menyusul sangat terkejut melihat mobil komandonya sudah terbalik dan tiga rekannya terjebak. Eddie pun langsung mengaitkan tali ke pohon untuk dipanjat oleh Ian and the gang. Lalu Eddie juga mengaitkan tali dari mobilnya ke mobil komando untuk menahannya agar tidak terjatuh dari tebing. Akan tetapi karena hujan deras, mobil Eddie pun kesulitan menarik gerbong dan naasnya dua T-Rex kembali datang lur. Eddie pun menjadi korban kunyahan T-Rex, namun untungnya Ian, Sarah, serta Nick baik-baik saja. Tak lama kemudian Peter pun datang bersama timnya dan juga Kelly. Karena semua alat komunikasi milik tim Peter dan tim Ian sudah hancur, kini mereka semua terjebak di Isla Sorna. Nick dan Ian menyebut Peter adalah penjara yang seenaknya mengambil dinosaurus. Namun menurut Peter, dinosaurus di sana hanyalah sebuah alat karena merupakan hasil ciptaan dari laboratorium. Sarah pun langsung melerai mereka dan menjelaskan bahwa setelah bayi T-Rex dibawa ke mobil, area kekuasaan dinosaurus dewasa pun berpindah tempat. Maka dari itu T-Rex yang seharusnya berada di tengah pulau sekarang pindah ke area pinggir dan menyerang mobil komando. Peter pun menyarankan untuk mencoba alat komunikasi di sebuah gedung terbengkalai yang menggunakan energi geotermal atau panas bumi, dan dengan kata lain tidak perlu generator maupun listrik. Jaraknya memang agak jauh sampai memakan waktu seharian lur, dan tantangan terbesarnya adalah mereka pasti akan melewati sarang Velociraptor. Roland pun sepakat karena itu satu-satunya cara untuk mendapatkan alat komunikasi dan mencari bantuan keluar pulau. Lagi pula menurut Roland, T-Rex yang baru memakan Eddie kemungkinan tidak akan mencari mangsa lagi hingga dia kelaparan. Iya kalau kenyang, kalau masih lapar. We own it. You didn't I? Here at the old operations building. The radio call for the attic. Velociraptor. And the Rexes may continue to track us. And we can call for help. Bed, so he won't stalk us. Mereka semua pun akhirnya OTW mengikuti peta menuju gedung terbengkalai. Mulai dari derasnya hujan di malam hari, terus lanjut sampai besok paginya lur. Setelah itu Roland menyuruh istirahat sejenak karena melihat cipratan darah di dedaunan. Di lain sisi ada satu anggota InGen yang kepleset jurang ketika mau pipis, dan dia pun langsung dikerubungi oleh kawanan Compsognathus hingga tewas.
Ketika hampir semua kru sedang tidur, Ian, Roland, dan juga Peter membahas gedung terbengkalai yang kira-kira jaraknya tinggal 2,4 km lagi. Tapi tiba-tiba genangan air bergetar dan ya, Sarah yang terbangun melihat T-Rex masuk ke tendanya karena T-Rex itu mencium bau darah bayinya dari kemeja Sarah. Sarah pun langsung menenangkan Kelly dan menyuruhnya untuk jangan bergerak. Sampai akhirnya ada satu kru melihat dan berteriak yang langsung membuat situasi menjadi kacau, lur. Semua orang berhamburan menyelamatkan diri dari kejaran dua T-Rex. Nick, Sarah, dan Kelly pun kabur ke celah kecil di belakang air terjun. Sementara itu karena peluru senapannya kosong, Roland akhirnya menggunakan peluru bius untuk menembak T-Rex jantan. Orang-orang terus kabur sampai ke area rumput-rumput tinggi dan tanpa mereka sadari tempat itu adalah sarang raptor, lur. Ngerinya satu persatu kru pun mati disergap raptor dan mereka semakin panik ketakutan. Sedangkan Ian, Kelly, Sarah, dan Nick untungnya masih sehat walafiat, lur. Karena lokasi gedung sudah tidak jauh lagi dan kaki Ian terasa sakit, Nick pun akan pergi duluan untuk mengecek alat komunikasi, sementara Sarah dan Kelly menemani Ian. Sesampainya di sana, gedung itu sudah dipenuhi oleh semak belukar dan Nick pun langsung menyalakan saklarnya. Alhamdulillahnya listrik pun menyala dan radionya juga bisa dipakai normal. Setelah memasukkan frekuensinya, Nick pun melapor tentang gagalnya misi mereka karena terlalu banyak korban berjatuhan dan Nick juga memberikan koordinat penyelamatan. Tak lama kemudian Ian, Kelly, dan Sarah pun sampai di sana. Namun tidak ada tanda-tanda kehidupan dari Nick. Lalu tiba-tiba muncullah 3 raptor. Kelly dan Sarah bersembunyi di suatu ruangan dan mengunci pintunya, sedangkan Ian terjebak di dalam mobil. 2 raptor pun berusaha menggali tanah di bawah pintu ruangan, sementara yang lainnya akan menjebol jendela mobil. Lalu yang terjadi, lur, Who do I go when I'm out? I'm right behind you. Watch out! Up here! dengan skill gimnastiknya, Kelly berhasil membunuh satu raptor dan sekarang tersisa 2 ekor lagi. Kelly pun kabur bersama Ian dari pintu bawah, sedangkan Sarah yang kabur lewat atap dikepung oleh 2 raptor sekaligus. Untungnya Sarah yang cerdik langsung menjatuhkan genteng-genteng rumah dan raptor di atasnya pun menimpa temannya hingga mereka berkelahi. Setelah berhasil lolos, helikopter penyelamat pun akhirnya datang dan ternyata Nick juga selamat. Mereka semua pun segera pergi dari sana dan helikopter lain juga akan datang menjemput kru InGen yang masih selamat. Ternyata yang mengambil peluru senapan Roland adalah Nick agar Roland tidak membunuh T-Rex. Namun sayangnya peluru pembius itu sangatlah kuat efeknya dan berhasil membuat T-Rex jantan tertidur. Sebagai kapitalis rakus, Peter ingin T-Rex jantan itu beserta bayinya menjadi dinosaurus pertama yang bisa dipamerkan di gelanggang Jurassic Park San Diego. Sementara itu karena banyak rekannya yang tewas, Roland pun menolak ajakan Peter untuk bekerja sama lagi. Probably saved InGen, single-handedly bailed us. Congratulations. The park in San Diego if you want it. Spent enough time in the company of death. That's one souvenir they won't be taking with them. Setelah tiba di San Diego, hari itu juga Peter langsung mengadakan konferensi pers di pelabuhan untuk kedatangan dinosaurus pertamanya di gelanggang San Diego. Ian dan Sarah pun datang ke sana dan Peter menyuruh satpam mempersilahkan mereka masuk. Akan tetapi, lur, tiba-tiba kapal SS Venture yang membawa T-Rex datang lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Kru di dalamnya juga tidak memberi respon dan kecepatannya sama sekali tidak melambat. Karena ternyata Master, do you copy? Approaching the breakwater at flank speed. Oh my god. Now you're John Hammond. iya, ternyata semua kru kapal telah tewas dimakan dan sekarang T-Rex mulai berjalan ke arah kota. Peter pun hanya bisa terdiam karena ulahnya lebih parah dari John dan kekacauan akan terjadi di area sipil. Sebagai ahli paleontologi, Sarah pun yakin jika T-Rex akan mencari sumber air karena kekurangan cairan selama di kapal. Makhluk itu juga hanya bisa dipancing dengan menggunakan bayinya. Maka dari itu Ian dan Sarah berencana untuk mengambil bayi T-Rex yang disembunyikan oleh Peter, lalu memancingnya sampai kembali ke dalam ruang kargo kapal dan setelah itu ditembak dengan obat bius yang lebih kuat. We've got to get it back to the dock. The trailer it came dehydrated. The first thing it's going to do is go to all the containment equipment. Where's the facility? Sementara itu di kota, sesuai perkiraan Sarah, T-Rex akan mencari air untuk minum, lur. Dia pun silaturahmi ke rumah bocil kematian dan minum air kolam renang juga makan anjing peliharaan di sana. Selanjutnya T-Rex juga mengacaukan area lain di kota sekalian ngemil manusia. There's a dinosaur in our backyard.
Ian dan Sarah buru-buru pergi ke gelanggang menjemput bayi T-Rex yang kondisinya sangat menyedihkan karena dosis biusnya terlalu kuat. Setelah itu mereka mengikuti suara teriakan orang-orang dan mereka pun akhirnya menemukan T-Rex. Tak lama kemudian si bayi mulai mengaum lemah dan T-Rex pun langsung mengejar. Di lain sisi sekawanan polisi datang untuk menghentikannya, namun jelas mereka hanyalah butiran kerikil bagi T-Rex ya kan? Untuk mempersingkat waktu, Ian pun menjebol gedung lalu segera membopong T-Rex dan berlari menuju kapal. Come on, wake up. Come on, wake up. Idiot, the adult. Shoot the adult. I want the baby back alive. Is it still behind us? Auman si bayi pun semakin kencang dan T-Rex masih terus mengejar. Sementara itu brengkesnya Peter masih belum tobat lur. Dia menyuruh bawahannya untuk membunuh T-Rex saja dan meloloskan bayinya agar bisa dieksploitasi lebih lanjut. Ian dan Sarah terus berlari memasukkan bayi T-Rex ke ruang kargo dan langsung melompat ke air untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Peter yang mengejar sampai ke ruang kargo tidak menyadari jika T-Rex juga masuk ke dalam sana untuk menemui bayi kesayangannya. Dan Peter pun akhirnya mendapatkan balasan dari kezolimannya selama ini. Alhamdulillah. Dr. Malcolm, I wasn't even... There you are. Mumpung T-Rex masih sibuk dengan anaknya, Ian pun memencet tombol penutup ruang kargo. Di saat yang sama, anak buah Peter sudah bersiap untuk membunuh T-Rex dari helikopter. Namun Sarah sudah menembakkan peluru biusnya terlebih dahulu. T-Rex beserta anaknya berhasil dikurung dan mereka segera dikembalikan ke Pulau Ayla Sorna. Di lain sisi, Ian dan Sarah berhasil mendokumentasikan kehidupan dinosaurus di Ayla Sorna sesuai tugas dari John yang ingin membuat Ayla Nublar dan Ayla Sorna sebagai cagar alam tanpa campur tangan manusia. Sebagai bentuk penebusan dosanya 4 tahun lalu yang telah merusak takdir alam dengan mengembangbiakan dinosaurus. Seolah-olah mereka hanyalah boneka yang hidupnya dapat dipermainkan melalui rekayasa DNA. Ian dan Sarah juga telah menghentikan sisa-sisa keserakahan dari perusahaan InGen, yaitu Peter Ludlow yang ingin mengeksploitasi kehidupan makhluk purba. Sekarang perjalanan T-Rex dan bayinya di kapal SS Venture lebih dijaga ketat dengan banyaknya kapal militer yang mengawal. Bukan hanya demi keselamatan manusia lur, namun juga untuk menghargai 2 ekor dinosaurus itu sebagai makhluk yang sama-sama hidup di bumi. Film pun ditutup dengan rekaman wawancara bersama John yang mengatakan jika beliau telah bekerja sama dengan Departemen Pemeliharaan Biologis Costa Rica untuk melestarikan sekaligus mengisolasi Ayla Nublar dan Ayla Sorna. Dinosaurus sejatinya tidak membutuhkan manusia dalam ekosistemnya karena selama jutaan tahun mereka dapat menguasai bumi dengan terus bertahan dan berevolusi. Sampai akhirnya Tuhan pun berkehendak menjatuhkan asteroid besar ke bumi dan memusnahkan spesies dinosaurus. John Hammond juga meyakini bahwa apapun bentuk kehidupan di dunia pasti akan menemukan takdirnya